Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Semoga sehat walafiat ya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak Sugianto dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Dan pada kesempatan kali ini, melalui video Bapak akan menjelaskan materi bab 1, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran, yang mana pada minggu lalu materi telah Bapak kirimkan melalui Google Classroom. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Marilah kita renungkan, apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Allah menghendaki hidup kita saling membantu, saling membahagiakan, serta menanam berbagai amal kebaikan selama hidup di dunia. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki manusia saling menyengsarakan dan menyakiti satu sama lain. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikarunia akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang mengandung mudarat keburukan, mana yang halal dan mana yang haram. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 16 yang artinya dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang benar. Ilan nuri biizni wa yahdihim ila suratim mustaqim. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil, dan Al-Quran terakhir. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, kita sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat ini. Kita meyakini bahwa kitab Taurat benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah yang tertuang dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. 10. Larangan mengambil hak orang lain. Kedua, kitab Jabur. Kitab Jabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dauda zabura." Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun ajaran pokoknya tidak jauh berbeda dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Namun ada perbedaan satu, yaitu adalah jika di kitab Taurat beribadah di hari Sabtu, kalau di Zabur diperintahkan untuk beribadah di hari Jumat. Ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem, ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani, menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran surat Maryam ayat ke-30. Kitab Injil berisi ajaran pokok yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun ada yang menghapus sebagian ajaran kitab Taurat yang sudah tidak sesuai dengan zaman itu. Secara umum, kitab Injil berisi tentang 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil menjadi pedoman bagi para pengikut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Adapun kitab yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, Khatimun Nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah 1. Akidah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. 3. Ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat, muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. 5. Tarikh, yaitu sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksud agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai mana tujuan diciptakannya berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf seperti yang kita lihat sehari-hari. Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 114, ditinjau dari masa turunnya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari sudah tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidup yang sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad untuk menjaga serta mengamalkan isinya. Perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surah Al-A'la ayat 18 hingga 19. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, bentuk dari kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama dibandingkan dengan suhuf. Terima kasih telah mengikuti pelajaran online ini hingga akhir. Tentunya Allah menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada Rasulnya. Hal ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman
harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah salah satunya sebagaimana berikut: memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dan menentukan kebenarannya, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penamaan sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Mengingatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Sekian dari Bapak, bila ada salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.